Halo teman-teman semua, selamat pagi dan semangat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Krisna Wasista Widantara, mahasiswa dari Prodi Geografi Lingkungan Angkatan 2019. Kali ini saya akan mencoba mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan GeoServer. Oke, GeoServer sendiri adalah sebuah aplikasi server open source yang dapat digunakan untuk menyimpan, mendistribusikan, serta mengedit data geospasial. Tentunya hal ini bakal sangat berguna banget buat situasi work from home kayak sekarang. Oke. Setelah kalian menginstal GeoServer di dalam device kalian tinggal melakukan start pada GeoServer. Akan muncul laman seperti pada layar. Dan kita tunggu hingga berjalan sampai selesai. Oh iya, jangan lupa jika kalian ingin melakukan inputting SHP ke dalam aplikasi GeoServer, kalian harus memasukkannya terlebih dahulu ke dalam folder di DixC device kalian. Seperti pada layar, terdapat SHP yang sudah saya siapkan untuk diinput ke dalam GeoServer. Oke. Selanjutnya, kita membuka laman GeoServer pada browser. Tinggal ketikkan localhost GeoServer itu sendiri. Oke. Login menggunakan akun dan password yang kita miliki. Nah, pertama-tama, untuk memasukkan data geospasial ke dalam GeoServer, kalian bisa melakukan inputting lewat menu workspace yang ada di bagian data. Oke. Nah, kita bisa menambahkan workspace baru dengan mengklik Add New Workspace. Dengan membuat nama, misalnya SHP yang saya masukkan adalah admin Provinsi NTB dengan namespace admin_NTB. Kita centang bagian default workspace-nya aja, kemudian submit. Oke, selanjutnya kita centang di bagian service karena kita ingin menggunakan keempat service yang ada, yaitu MTS, WCS, WFS, dan WMS. Oke, setelah itu save. Oke, selanjutnya kita perlu mempublish data melalui store. Oke, pada menu store kita bisa menambahkan data yang akan dipublish melalui Add New Store. Karena kita menggunakan data SHP, kita memilih menu Shapefile. Nah, kita perlu memasukkan beberapa data tambahan seperti data source-nya, mau diberi nama apa. Kalau saya sendiri mungkin diberi namanya ntb_store. Deskripsinya bebas untuk diberikan kalau ada deskripsi yang akan kita lengkapi. Kemudian browse lokasi file SHP-nya. Karena tadi kan data directory, terus di data di bagian save file. Itu di batas admin kabupaten. Oke. Selanjutnya save. Nah, untuk mempublish, kita tinggal mengklik menu publish di bagian action. Dan data sudah dipublish menjadi sebuah layer yang tersimpan dalam server aplikasi GeoServer. Selanjutnya, kita melakukan editing pada layer yang telah kita publish tadi. Seperti memasukkan beberapa data
yang mungkin diperlukan, namun pada kali ini tidak ada data yang akan saya masukkan. Nah, yang paling penting adalah menetapkan koordinat reference system dan bounding box-nya. Oke, koordinat yang kita gunakan pada kali ini adalah GCS WGS 1984 sesuai dengan data yang telah saya unduh. Kemudian lakukan komputasi from SRS bounds. Compute from data. Selanjutnya kita juga mengukur latitude dan longitude-nya, melakukan compute from native bounds. Oke. Selanjutnya bisa kita save ya. Nah, setelah memasuki tahap ini, layer kita telah terupload dan sudah kita lengkapi untuk bagian-bagian pentingnya seperti koordinat sistemnya. Ini adalah layer yang sudah kita upload, namanya berdasarkan kabupaten, yang dapat kita lihat lewat layer preview. Nah, pada menu layer preview terdapat 3 common formats yang dapat kita tampilkan. Yang pertama ada open layers. Oke, open layers, kita membuka layer dengan tampilan sederhana pada webs. Ada skalanya, misalnya di sini ada 1:2 juta. Dan jika kita mengklik salah satu bagiannya, kita dapat melihat informasi yang terdapat pada data tubular SHP yang kita miliki. Misalnya pada sebelah ini merupakan Kota Mataram, atau di sini misalnya Provinsi Sumbawa, dan lain-lainnya. Sedangkan untuk format KML merupakan format yang akan menampilkan layer kita pada Google Earth. Oke, kita skip dulu. Kita lanjut ke GML-nya dulu. Oke. Kalau GML itu sendiri merupakan ya, sudah muncul. Oke, jadi GML itu merupakan seperti bahasa pemrogramannya ya, versi bahasa pemrogramannya. Jadi ini yang ada di balik tampilan layar tersebut, tampilan dari SHP, tampilan layer ya. Ada koordinat sistemnya, ada bahasa-bahasa pemrogramannya, bagaimana untuk menampilkannya, seperti itu. Oke, untuk membuka dan mengekstrak layer yang telah kita simpan ke Google Earth, kita tinggal membuka file yang telah kita unduh dalam bentuk KML tadi. Yang otomatis jika kita open akan langsung membuka ke aplikasi Google Earth. Oke. Kita tunggu sambil supaya layernya terlihat, karena biasanya memang memerlukan waktu tertentu. Oke, layernya sudah terhubung. Jadi ini adalah tampilan layer pada Google Earth. Bisa kita lihat di sini warnanya putih ya, beda dengan tempat lain yang karena emang dari Google Earth-nya. Bisa kita zoom out juga di sini. Dan jika kita klik, hampir sama seperti format layer yang dapat kita lihat lewat browser. Kita dapat melihat sekilas tampilan data tubularnya. Misalnya ini adalah data kabupaten di Provinsi Sumbawa Barat. Terus ini adalah ini adalah Kabupaten Bima, dan lain semacamnya. Oke, terkadang memang layernya ada yang tidak muncul dengan sempurna seperti ini karena masalah loading dan sebagainya. Terus kita juga bisa kayak melakukan zoom in. Jadi di sini juga terlihat ada beberapa
ketidakselarasan data. Misalnya data SAP yang digitasi dan sesuai dengan tampilan citra regular. Oke. Tapi data SAP ini merupakan data yang sudah valid karena diunduh dan disediakan oleh situs Geoportal Indonesia, yaitu Ina Geoportal. Oke, sekian dari demonstrasi bagaimana cara menggunakan aplikasi GeoServer dan penerapannya, serta mungkin format tampilan dari layer yang sudah kita masukkan ke GeoServer. Terima kasih dan sekian. Semoga bermanfaat.